PMI tanpa relawan ini sama dengan makan nggak ada lauknya itu. Yes. Yang bergerak itu relawan itu. Makanya relawan itu harus jadi terdepan di PMI. Bersama saya Liva Tony tentunya di Pratiwi Podcast. Selama 1 jam saya akan menemani Anda tentunya dengan narasumber, dan kebetulan pada kesempatan kali ini dari PMI Kabupaten Bondowoso kembali hadir. Namun terkait pembahasannya ini berbeda ya dari episode sebelumnya, dan buat Anda pendengar silakan bisa gabungan ke Pratiwi Radio memberikan pertanyaan, masukan atau saran di 083 8533 0-nya 5 kali. Dan untuk kesempatan kali ini ya, buat Anda juga jangan lupa bisa menyaksikan ulang di channel YouTube kita Pratiwi Radio. Selamat sore, ada Bapak Yuni Soekarno yang merupakan Ketua PMI Kabupaten Bondowoso dan Bapak Wahyudi sekaligus Kepala Bidang Kebencanaan. Mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, Bapak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Alif dan seluruh pendengar atau pemirsa ya di radio Pratiwi FM Bondowoso ini. Perkenalkan, saya Yuni Soekarno, Ketua PMI Kabupaten Bondowoso. Hari ini hadir bersama Kepala Markas ya. Bapak Insinyur Wahyudi Triatmaji. Jadi perlu diketahui bahwa di PMI itu ada 2 pilar besar, yaitu Markas dan UTD. Kepala UTD sekarang dalam perjalanan ke sini, yaitu Dr. Denny. Nah, Kepala Markas itu membantu pemerintah dalam menangani akibat bencana alam. Sosial. Kalau UTD seperti kepanjangannya unit transfusi darah, jadi menyediakan darah dan mendonorkan darah dan mentransfusikan darah untuk masyarakat yang membutuhkan. Oke, Pak Wahyudi mungkin bisa menyapa dulu pendengar. Ya, selamat sore pendengar Pratiwi Podcast. Sore ini kita hadir, alhamdulillah ini sambil mengingatkan masyarakat ini masuk musim pancaroba ini, banyak bencana. Pasti mau musim kemarau, musim penghujan mengawali pasti akan ada banyak bencana itu kan. Karena terbukti kemarin hujan badai, banyak pohon, lebih hati-hati. Yang penting salam sehat dan salam bahagia. Nah, ini terkait bencana nih, mungkin ke Bapak Yuni Soekarno terlebih dahulu. Nah, ini bencana ya Pak ya. Bencana ini hampir ada di setiap wilayah di Indonesia malah. Dan kemudian di Bondowoso yang biasanya belum pernah terdampak, nah ini ada yang terdampak, salah satunya di Pancoran. Bagaimana tanggapan Pak Yuni? Baik, kalau bencana memang bencana itu ada 2 ya. Bencana akibat ulah manusia. Misalnya meletusnya instalasi nuklir seperti yang di Chernobyl, atau barusan ada kebakaran, meletusnya kebakaran, dan juga bencana alam yang diakibatkan oleh alam. Untuk di Bondowoso, karakter bencana di Bondowoso sejauh yang saya ketahui selama bertahun-tahun ini adalah memang angin puting beliung. Tapi fenomena itu akhir-akhir ini jadi ada tambahan bencana alam, ya. Banjir ya. Meskipun tidak sebesar di daerah lain, tapi sudah cukup mengganggu banjir itu. Jadi betul katanya Mas Alif tadi, bahwa bencana banjir yang dulu-dulu belum pernah terdengar sebetulnya ada sih dulu, tapi tidak semasif sekarang dan tidak sesering sekarang. Itu juga mungkin masyarakat perlu mengantisipasi dengan membuang sampah jangan sembarangan. Tidak terasa ya kita buang sampah seember 2 ember, akhirnya lama-lama menjadi berember-ember. Akhirnya itulah yang kita dapat dari ulah kita sendiri. Jadi mudah-mudahan setelah beberapa kali kita kena banjir, mudah-mudahan tidak ada banjir lagi. Dan jadi dihimbau oleh pemerintah juga dari kami PMI supaya kita sama-sama menjaga alam ini sehingga tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan bersama.
Nah, PMI dengan Pak Kepala Markas insya Allah dan alhamdulillah selalu hadir di setiap bencana untuk membantu pemerintah menangani pada masa tanggap darurat. Oke, nah ini ke Bapak Wahyudinya sebagai Kepala Bidang Kebencanaan. Nah, peran PMI sebenarnya apa sih Pak terkait kebencanaan ini? PMI itu bergerak atas dasar 7 prinsip ya. 7 prinsip PMI itu yang kita pegang, selalu kita pegang, yaitu yang pertama adalah kemanusiaan ya. Yang kedua kesamaan. Yang ketiga kenetralan. Yang keempat kemandirian. Yang kelima kesukarelaan, yang keenam kesatuan, dan yang ketujuh kesemestaan. Artinya apa itu? PMI bekerja tidak melihat memandang siapa dia, siapa kamu, siapa saya. Jadi semuanya kita anggap sama, ya. Jadi satu kesatuan yang tidak dibeda-bedakan. Kita bergerak dari situ. Nah, terkait dengan banyaknya tadi apa pertanyaan? Banyaknya peran PMI itu. Salah peran itu tadi. Di PMI itu diatur, ya, utamanya di markas, bukan diatur, dan memang harus seperti itu. 6 jam setelah bencana, sebelum 6 jam setelah bencana, PMI udah harus hadir di situ. Seperti di Pancoran yang barusan yang paling kita mudah lihat ya, di Pancoran itu 4:30 atau jam 3:30 lah banjir ya. Kita sebelum itu udah di situ sudah membawa semua alat yang kita perlukan di situ. Bekerja sama dengan siapa itu? Dengan BPBD, dengan Satgana. Kalau kita Satgana, kalau di Dinas Sosial Tagana, kalau di BPBD TRC tim reaksi cepatnya itu. Kita selalu kompak di situ. Satu kesatuan demi kemanusiaan. Anunya itu. Nah, semacam tugas dan fungsi pokoknya apa sama Pak tadi Pak dengan BPBD tadi itu Pak? Kan ini saling bersinergi. Ya, saling sinergi. Hampir mirip, hampir sama-sama. Tanggap darurat pun kita juga membuat dapur umum seperti yang banjir Sempol. Di sana dapur umum. Kita semua ikut bekerja walaupun dapur umum ada anunya, kita tenaganya atau sebagainya. Jadi semuanya sama-sama bergerak bersama-sama. Karena kesatuan gerak itulah yang kita lebih cepat menangani bencana alam di Bondowoso. Termasuk kemarin yang pohon tumbang di Jalan Ayani. Begitu kita dapat, kemarin, kita telepon markas bergerak, BPBD bergerak, semuanya kita membantu. Kita ada keterbatasan di situ. Salah satunya sarana tidak selengkap yang di BPBD. Karena BPBD itu organnya pemerintah daerah. Makanya dia anggarannya pasti akan cukup. Sedangkan PMD ya, kita bergerak atas dari kesukarelaan itu tadi. Kita dari hibah, dari bantuan masyarakat yang itu yang kita manfaatkan untuk kesejahteraan, utamanya untuk menangani tanggap darurat pertama. Pada saat tanggap darurat punya banyak kebakaran ya. Setelah kita asesmen seperti teman-teman hari ini markas asesmen di Desa Mengen Tamanan ya. Besok kita harus dari sana dan membawa bantuan apa yang diperlukan di sana. Itu intinya. Nah, kita jadi prinsipnya dari itu tadi 7 prinsip itu kita pegang betul. Setelah itu kita 6 jam setelah terjadi bencana kita harus sudah hadir di situ. Harus sudah ada di lokasi kejadian ya Pak ya. Paling lambat gitu. Seperti yang Sempol banjir itu. Kita sore udah terima, kita jam 9:30 udah di sana, udah rapat dengan BPBD malam ya. Wow. Sampai jam 2 dini hari pertama, hari Senin paginya kita naik udah membawa sarana macam-macam dengan BPBD, dengan tim lengkap, dengan Dinsos ya. Kita selalu bekerja sama kompak kita di Bondowoso dalam hal itu. Saling memberi informasi, saling supportnya. Nah, itu yang hadir siapa aja Pak? Keseluruhan apa cuma relawan? Keseluruhan. Keseluruhan. Relawan pasti kita hadir kan, enggak relawan kita markas pengurus hadir sana apa yang selalu hadir. Oke. Nah, ini balik ke Pak Yuni Soekarno sekaligus ketua PMI. Semacam program ada nggak Pak sekarang dari PMI? Ada. Jadi kita selalu PMR itu selalu mengupdate pengetahuan teman-teman relawan. Ya. Karena namanya relawan itu betul-betul relawan. Jadi kita betul-betul, saya kalau lihat relawan bekerja itu mereka dari hati. Dari hati. Jadi enggak mikir saya dibayar berapa, saya dikasih apa enggak. Nah, itu yang perlu kita update teman-teman relawan. Dengan keterbatasan yang kita miliki, kita selalu mengupdate pengetahuan teman-teman relawan dalam hal penanggulangan bencana, menyelamatkan manusia. Terus dalam hal kedaruratan dan sebagainya. Jadi tiap tahun minimal kita 1 kali pasti memberikan pelatihan kepada mereka, atau bahkan kita mengirimkan mereka ke
provinsi. Oh, bahkan ke provinsi ya. Mereka, ya. Untuk mengupdate pengetahuan mereka tentang kebencanaan dan kerelawanan. Nah, relawan itu kita punya 20 lebih ya. 20 lebih khusus di wilayah kota saja atau? Di sekabupaten Bondowoso. Sekabupaten ya. Itu kemana-mana teman-teman itu sudah. Ya, jadi seperti kemarinnya di Ijen ya Pak Wahyudi, tidak pulang itu anak-anak itu. Nggak pulang, nginep ya? Iya, nginep di dapur umum juga bantu itu. Posyandu, rumah-rumah. Iya, jadi kita bersinergi Kita dengan BPBD, bareng-bareng lah di kebencanaan ini kan yang nangani BPBD, terus TNI Polri jelas ya, terus Dinas Sosial dan PMI, Dinas Kesehatan. kita selalu bareng bersama-sama. Jadi punya peran masing-masing, sudah diatur di situ. Nah, relawan berarti masuk ke 7 prinsip tadi itu ya, kebersamaan. Iya. Ya kesamaan kan, kesetaraan macam-macam, tidak membedakan warna, tidak membedakan agama. Ya, mungkin fasilitas dari PMI yang diberikan kepada relawan itu udah cukup sehingga mereka ya itu tadi salah berani satunya pelatihan, alat, kita ada semua kita punya. Dan barusan nih tahun yang lalu di bulan Oktober November kita mengikuti pekan relawan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dari beberapa kategori itu teman-teman relawan Bondowoso mendapatkan penghargaan juara 1 di 2 bidang. Salah satunya adalah tanggap darurat bencana. Itu yang paling menarik di situ. Bagaimana kita menangi tanggap darurat bencana itu aplikasikan di pekan relawan itu. Nah, ini Pak Juni, PMI Kabupaten Bondowoso seberapa besar sih? Apa mungkin sama dengan seperti kota-kota lain ya? Iya. Sama sih. Tugas sama dan ya? fungsinya sama. Kalau besar apanya, besar kantornya, apa besar perannya. Kalau kantornya mungkin beda, tapi perannya insya Allah se-Indonesia itu sama. Semua sama. Kemanusiaan, inspirasinya kemanusiaan. Makanya salam kita kan salam kemanusiaan. Terus katanya Pak Kamar tadi bahagia yang penting. Jadi teman-teman relawan itu dengan rela ya dan kebahagiaan membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah semampu kita. Itu. Jadi memang PMI sesuai dengan 7 prinsip tadi tidak boleh membeda-bedakan laki apa perempuan, agama apa saja, warna kulitnya apa saja, kita tetap harus membantu. Dan itu seluruh dunia seperti itu. Kalau namanya palang merah di dalam perang tidak boleh ditembak. Jadi musuh pun jadi tidak ada musuh, tidak ada kawan. Nah, itu kita dibantu. Ya. Sepanjang tidak ada peluru nyasar ya di kalau kita peluru nyasar ya bu. Tapi prinsipnya itu ya. Nah, kalau menurut Bapak Wahyudi, ini kan di bagian kebencanaan, semacam fasilitas udah terpenuhi semua, udah lengkap atau masih ada yang perlu? Ya, kita tahun-tahun terakhir ini memenuhi sarana-sarana itu yang paling dasar dulu ya. Karena perlu kita ketahui, kita beberapa tahun itu melupakan itu, sehingga begitu pengurus baru ini kita dan 2021 Pak Yuni ya, 2021 kita dilantik, kita segera memperbaiki itu, mencukupi sarana itu, salah satunya ambulan. Pada saat kita itu ambulan kita tidak bisa bergerak, akhirnya kita minta bantuan kepada provinsi, alhamdulillah dibantu sarana ambulan, tangki air. Nah itu kita juga dibantu, walaupun anunya masih pinjam pakai. Terus sarana prasarana alat-alat kita lengkapi, tabung oksigen macam-macam yang diperlukan untuk pertolongan pertama di darurat itu kita sudah lengkap semua, intinya itu. Yang perlu kita tambah lagi adalah nantinya adalah salah satunya tenda. Kita juga sudah mengadakan tenda untuk pengungsian. Kita udah kita lengkapi jadi waktu-waktu ada bencana yang diperlukan kita sudah siap bergerak. Nah, sebelumnya memang udah ada tuh Pak semacam tenda atau sudah ada, tapi dengan jumlah kan akhirnya kita dengan beliaunya Pak Juni selaku ketua membuat surat pada provinsi, alhamdulillah kita dibantu gitu. Di samping kita membeli pengadaan sendiri dengan anggaran yang dari hibah pemerintah daerah itu.
Oke, juga ke depan ini tadi ngobrol ya di belakang layar ada apa? Program PMR Pak ya di sekolah-sekolah. Palang Merah Remaja itu. Palang Merah Remaja itu adalah embrio daripada relawan. Jadi kalau sudah adik-adik itu lulus SMA, ya, dia nanti misalnya di perguruan tinggi, dia itu sudah bukan PMR lagi, Palang Merah Remaja lagi, tapi relawan sudah masuk relawan, iya. Nah, relawan itu nanti beda lagi ya. Dan kita ada punya rencana di tahun ini adalah Jumbara itu tadi ya, programnya PMI ya, yang sudah disepakati oleh pengurus, jadi Jumbara, Jumpa Bakti Gembira. Namanya berjumpa, berbakti, kita mengabdi kepada masyarakat, membersihkan apa dan gembira, dalam suasana gembira gitu. Kita setting seperti itu sehingga nanti di bulan September ini rencana kita mau mengadakan latihan bersama sekolah-sekolah SMP sama SMA. SD-nya tidak, karena kalau SD kita terlalu berisiko ya. Kita SMP SMA aja dulu mengadakan Jumpa Bakti Gembira di rencananya kita bulan September. Yang SD belum karena apa nih Pak, tingkat kedewasannya atau? Salah satunya itu, dan kalau SD itu perlu penanganan yang lebih serius karena masih anak-anak kan gitu. Masih anak-anak. Jadi lebih mudah mengarahkannya SMP SMA dulu. Karena ini sudah hampir 6 tahun kita tidak pernah mengadakan Jumbara itu. Dan karena kalau kita Jumbara ini tidak kita katakan, kita tidak punya calon-calon relawan, terputus kita. Padahal yang paling bagus adalah pembinaan dari Palang Merah Remaja naik ke relawan itu. Nah nanti kalau relawan sudah lepas itu ada lagi KSR namanya, Korps Sukarelawan. Nah itu yang sudah sepuh-sepuhnya namanya tenaga sukarelawan. Nah gitu ya, bukan relawan lagi tapi naik lagi gitu. Seperti saya Pak Yuni Panu udah naik itu, bukan relawan lagi namanya itu. Dan narsum kita juga ada yang berhadir, Dr. Denny juga. Buat Anda silakan bisa gabungan berikan pertanyaan di nomor kantor kita di 083 8533 0-nya 5 kali. Nah, sebelum Alif membacakan pertanyaan dari Anda, ini pertanyaan yang berikutnya mungkin ke Bapak Juni ya, sekaligus Ketua PMI. Nah, PMI Kabupaten Bondowoso, program terdekatnya tadi apa? PMR ya Pak ya? PMR. Nah, semacam tugas itu lebih dialihkan ke relawan atau seluruhnya itu? Iya, jadi memang ada yang namanya PMR. Nah, itu isinya adik-adik remaja yang konsentrasinya kepada penanggulangan bencana juga kemanusiaan. Itu dilatih oleh para relawan-relawan kita yang sudah senior. Gitu. Nah nanti PMR yang sudah dilatih itu ada perkumpulannya, pertemuannya, namanya Jumbara tadi, Jumpa Bakti Gembira. Ada ajang untuk ya, jadi adik-adik yang sudah dilatih bertahun-tahun atau berbulan-bulan latihan mesti ada. Nah, ini aku latihan tok kapan perangi lah, aku perangi nih gue Jumbara mau. Itu aksinya. Ya, itu latihan tok gak perang-perang. Itu nanti di situ apa kemampuan adik-adik dikompetisikan gitu nanti itu. Biar senang. Ya semua kayaknya semua gitu ya. Kita latihan voli tiap hari tapi gak tanding-tanding. Nah, ini kan tandingnya, ada lombanya gitu loh. Gitu. Nah, kalau ini Pak Wahyudi, nah biasanya yang menjadi kendala ada nggak mungkin saat memberikan pemahaman atau apa? Gini, kalau kendala sih biasa, hal yang biasa itu. Karena itu kalau kita membina PMR itu lebih mudah karena kan biasanya anak-anak SMP SMA itu selalu patuh ya kepada guru kan. Barusan nanti hari Senin kita akan memberikan memberikan PIN. PIN yang barusan kita ujikan kepada teman-teman adik-adik PMR ya. PMR itu nggak tahu ada berapa yang sudah punya PIN kecakapan, nanti akan kita serahkan pada hari Senin di upacara di sekolahnya. Kalau di dasar SMP Prajekan, SMP 2 Prajekan kalau nggak salah. Nggak semua yang bisa mendapatkan. Oh, bukan itu semua yang ada uji kecakapan dia mampu di bidang-bidang ke PMR-an gitu. Nah, orang terjun dapat wing gitu. Ya, itu nanti akan dapat itu sama sertifikat itu bahwa dia boleh pakai PIN-nya di situ. Tidak semua orang boleh, sama dengan kita tidak semua orang boleh menggunakan lambang PMI. Nggak boleh itu. Itu harus ada syarat tertentunya itu. Apalagi digunakan hal yang nggak baik itu nggak boleh. Itu kita jaga betul itu. Dan perlu diketahui bahwa PMI ini ujung tombaknya adalah relawan PMR itu.
PMI tanpa relawan ini sama dengan makan nggak ada lauknya itu. Yes. Yang bergerak itu relawan itu. Makanya relawan itu harus jadi terdepan di PMI. Kalau di kebencanaan ini, nah relawannya Pak Wahyudi, itu apa biasanya keuntungannya relawan? Kalau tadi kan di pendonor nih, kalau relawan nih apa sih selain bahagia tadi? Ya, banyak temennya. Relawan itu kan ikhlas. Kelas. Nah, dengan ikhlas itu dia akan hidupnya, insya Allah umurnya panjang itu pengalaman. Dia mengikhlaskan membaktikan tenaganya, sebenarnya waktunya demi orang lain itu. Bayangin contoh yang dekat aja Pancoran itu ya. Begitu banjir bandang masuk, itu lumpur air masuk rumah semua. Itu kan sekarang banyak tempat tidur kasur ada di langsung lantai kan tanpa dipan atau apalah. Itu terendam semua. Kita datang, kita bersihkan rumahnya, kita pel, kita jam 10 jam 11 udah pulang, lego kita. Kembali ke markas dengan perasaan lega, bisa membantu orang lain. Ya. Sebelum dia bingung, kita datang apa ya ibu-ibu membersihkan gitu, aduh kita bantu, kita bagi itu. Berapa rumah itu? 2 kali lagi itu, kan 2 kali itu. Nah, itu dua-duanya kita bergerak di Relawan semua itu. dengan dibantu damkarnya Pol PP itu kita semprot, kita damkar benar kita pakai ember, kita siram. Itu rasa bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Ya itu tadi membantu orang lain itu udah bahagia itu. Nggak perlu yang macam-macam kan ya. Bahagia itu sederhana. Punya satu udah ikhlas. Ikhlas dengan senang hati itu dengan riang gembira. Iya. Untungnya ada juga. Jadi seperti di profesi saya itu di ID seperti kartu pendonor, kartu relawan dan sebagainya itu punya porsi sendiri. Jadi kalau saya memperpanjang izin praktek itu diminta ranah ilmu, saya harus ikut webinar dan sebagainya, ikut update ilmu. Ada ranah kedua, ranah pengabdian. Pengabdian. Jadi kartu pendonor, habis itu sudah donor, relawan dan sebagainya itu dibutuhkan. Ya, memang dulu diistimewakan kalau pendonor itu. Saya ingat masih mahasiswa dulu di Malang. Jadi mau besuk itu tidak bisa masuk, Pak. Tadi begitu tahu punya kartu, masuk. Yang lain masih antri. Saya sudah masuk dulu. Saya donor dari umur 17 kalau saya. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya di nomor WhatsApp 111. Wah, ini cantik. Nomornya cantik ya. Tapi orangnya cowok. PMI apakah juga ikut nanti di posko mudik 2020? Iya, dah pasti ikut. Tadi pagi kita rapatkan itu. Nanti ada rapat gabungan dengan Polres ada nanti. Ikut nanti bantu. Nanti dengan relawan itu yang kita bagi nanti. Rencana kita nanti 4 pos, kita biasanya ikut 4 pos. 4 pos. Yang di depan Bank Jatim biasanya gitu, Maesan, terus yang di mana sumber daya perbatasan, terus yang di Tapen biasanya gitu. Nah, itu nanti ada di situ. Mungkin ini sayang sekali udah jam 4. Paling terakhir nih mungkin buat masyarakat di Kabupaten Bondowoso 11 mungkin dari ketua terlebih dahulu. Iya. Kalau himbauan kami untuk masyarakat ya tadi itu biar tidak jadi bencana alam, banjir terutama ya jangan buang sampah sembarangan. Terus kita harus akrab dengan bencana. Dengan bencana. Kapan ada bencana? Harus tahu. Jadi kalau angin besar, kemarin ya angin besar ya, nah, itu ranting-ranting pohon yang di rumahnya itu dipaprasi semua, biar enggak. Itu kalau kena genteng bolong itu jebol kemarin ya. Sedia payung sebelum hujan. Terus genteng-genteng itu dibetulkan lagi karena kena angin jatuh kena kepala bisa. Paling sedikit benjol itu, ya. Iya, itu artinya harus akrab kapan bencana itu terjadi. Juga tahu kapan ada longsor dan lain sebagainya. Longsor itu biasanya kalau sudah ada rembesan di bukit itu mau longsor itu. Kalau ada rembesan air itu mau longsor biasanya. Yang kedua kaitan dengan donor darah, mumpung kita masih sehat. Silahkan donor darah. Nggak, sepanjang yang saya tahu belum ada pendonor darah jadi sakit ya Pak ya. Kalau sakit mungkin takut karena takut sama jarum ya. Silakan. Soalnya apa? Kalau nyumbang saya kalau nyumbang duit kadang-kadang saya mikir ya, duh aku duit cuma duit sakmi ini. Tapi kalau nyumbang darah nggak mikir kita. Setetes darah itu nyawa bagi yang membutuhkan. Saya sudah pernah merasakan ya waktu saudara saya sakit. Betapa
lebih baik saya mendonorkan darah daripada saya transfusi darah. Berarti betul-betul dibutuhkan. Iya, kasihan betul. Itu ya, saya kira itu. Monggo. Lanjut ke Pak Wahyudi. Kalau saya relawan akan bekerja dengan ikhlas, dengan senang hati dan gembira itu, siapapun yang membutuhkan itu. Itu aja, prinsipnya sederhana. Bahagia itu sederhana, membantu orang lain dalam keadaan apapun. Nah, kalau buat masyarakat nih pesan-pesan. Masyarakat ya antisipasi itu. Kita harus kita sudah paham lah, masyarakat sudah banyak Android semua. Tiap hari update BMKG itu ada baca itu. Kemarin itu sebenarnya ada apa itu, kalau kita mau membaca di medsos itu kan udah disiarkan tuh, akan aja terjadi apa di Bondowoso, udah harus bisa antisipasi itu supaya kita tidak kagetan. Kemarin ada hujan esnya juga kan gitu ya. Dan itu bisa diantisipasi dengan itu. Gunakan media Android kita atau HP kita yang bermanfaat, tidak yang untuk yang lain-lain kan gitu. Itu aja yang penting. Berarti kemudian teknologi, teknologi itu kita saling terhubung dengan teknologi itu, dengan BPBD, dengan saling berhubungan dengan aplikasi itu, jadi kita cepat bergerak. Ya gitu. Makasih. Terakhir nih kita ke Dokter Denny, buat masyarakat yang mungkin ada pesan-pesan, Dok. Oke, pesan buat masyarakat bagi yang belum pernah mendonor, mari kita mulai bergeser untuk melakukan kegiatan donor darah, karena donor darah itu sangat bermanfaat. Tidak ada pasien yang hanya sakit ringan yang butuh darah, rata-rata dengan sakit kritis dan sebagainya. Jadi itu sangat bermanfaat. Dan bagi para pendonor yang sudah rutin melaksanakan kegiatan donor darah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. PMI tidak akan bisa memberikan apapun untuk para pendonor, namun yakinlah bahwa donor darah yang sudah dilakukan akan sangat banyak bermanfaat, baik bagi masyarakat, pasien dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahwa semua proses di unit transfusi darah adalah demi menjaga mutu. Jadi darah-darah yang kita donorkan, yang kita transfusikan, yang kita kirim ke rumah sakit sudah melalui beberapa proses agar kita menjamin bahwa darah yang di rumah sakit adalah darah yang aman. Terus yang terakhir, bahwa jika ada keluarga yang membutuhkan donor, membutuhkan darah, andai kata dalam kondisi sakit, jangan pernah ragu. Tempat kami ada di saat ini ada di ex kampus Akper. Kita buka di sana 24 jam, bisa diakses baik di media sosial dan sebagainya. Kita juga punya grup info donor, siapapun bisa masuk di sana, dapat update setiap hari stok darah, hari ini kita donor kemana dan seperti apa. Insya Allah semua kita buka seluas-luasnya, kita permudah akses masyarakat untuk mendapatkan darah. Terima kasih, itu aja dari saya. Ini sebenarnya masih ada lagi, Dok, yang bisa didapatkan dari pendonor selain pahala yang mendonorkan, membantu orang yang yang membutuhkan ya, Dok ya. Itu kita juga dapat cemilan biasanya, Dok. Oh iya. Oke, ini kadang-kadang malah sembako itu. Biar pulangnya enggak lemes. Kadang-kadang sembako gitu ya. Kalau momen puasa itu sembako. Sembako malah. Iya, aku. Berarti ada berasnya dong, semacam beras. Ada beras di sana. Ada. Dan kalau bulan yang tahun kemarin ada beras, minyak, ada gula, ada mie dan sebagainya. Insyaallah ada. Nah, kalau tahun kemarin, Dok, itu ada pembatasan, Dok. Ya, betul. Nah, kalau sekarang di mana nih? Tetap di alun-alun atau di mana? Tetap kalau kegiatan tetap dilakukan di alun-alun. Ya, pembatasan itu dalam artian stok yang kita sediakan. Itu memang kita batasi juga. Ya. Oke, luar biasa. Ini ada Ketua PMI Kabupaten Bondowoso, ada Pak Juni, kemudian Kepala Bidang Kebencanaan Bapak Wahyudi, dan Dr. Denny sekaligus Ketua UPD. Kepala UTD PMI Kabupaten Bondowoso. Kepala markas ya. Siap. Terima kasih udah menyempatkan serta ikut mengudara di Pratiwi Radio. Mohon maaf dari saya Ali Fatoni sekaligus kru yang bertugas apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.